Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak cerdas dan berkarakter. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Kita terapkan 5M, minum air putih yang cukup, dan makan makanan bergizi seimbang secara teratur. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, silahkan persiapkan diri terlebih dahulu ya. Siapkan alat tulis dan buku tulisnya. Kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Rizka. Materi hari ini adalah mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup kelas 6 bab 1, menerapkan kebersihan, kesehatan, dan keindahan di rumah, sekolah, dan masyarakat, pembelajaran kedua. Yuk simak materi video dari Bu Rizka. Anak-anak, pernahkah kalian memahami apa itu slogan atau simbol? Seperti contoh ini, coba diperhatikan. Nah, itulah contoh dari beberapa slogan atau simbol tentang mencintai tanaman dan lingkungan. Kalian pasti sering melihat slogan-slogan atau simbol-simbol tersebut, bukan? Baik di lingkungan masyarakat, di sekolah, maupun di tempat-tempat umum lainnya. Slogan atau simbol itu bertujuan untuk mengajak orang melakukan apa yang dipesankan atau dituliskan di situ. Tulisan pada slogan dan simbol merupakan bentuk kampanye atau ajakan. Biasanya slogan atau simbol ditulis dalam kata-kata yang singkat dan mudah dipahami. Salah satu bentuk kampanye mengajak orang lain untuk mencintai kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan adalah dengan membuat slogan atau simbol. Slogan atau simbol yang baik harus dapat dibaca dan dimengerti oleh orang yang melihatnya. Contohnya ada pada video berikut ini. Nah, kita dapat mencari bahan-bahannya sebagai medianya. Bahan-bahan itu tidak selalu harus dibeli anak-anak. Kita dapat memanfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita, misalnya dari papan kayu yang tidak terpakai. Nah, seperti ini. Kayu-kayu bekas yang ada di sekitar rumah kalian bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk menulis slogan atau simbol mengajak orang-orang di sekitar kita untuk mencintai tanaman dan merawat tanaman. Nah, bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat slogan atau simbol tersebut? Yang pertama adalah papan kayu dengan ukuran yang diinginkan. Yang kedua adalah cat dengan warna yang diinginkan. Kalian juga bisa menggunakan cat bekas yang ada di rumah kalian yang sudah tidak terpakai. Yang ketiga adalah pengait yang digunakan sebagai pengait pada kayu agar dapat ditempel di dinding atau digantung di tempat-tempat tertentu. Alat yang digunakan adalah gunting. Kemudian ada kuas dan amplas kayu. Gunting digunakan untuk memotong tali, kuas untuk mengecat, dan amplas kayu digunakan untuk menghaluskan kayu. Nah, cara pembuatannya adalah yang pertama, sediakan bahan papan kayu sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian, amplaslah kayu tersebut hingga rata dan halus. Yang ketiga, berilah warna dengan cat menggunakan kuas sebagai dasarnya. Kemudian biarkan cat pada papan kayu itu kering ya anak-anak. Setelah itu, langkah yang kelima, buatlah kata-kata atau simbol slogan pada papan yang bertema cinta lingkungan. Kita bisa menuliskannya menggunakan cat yang sudah tidak terpakai tadi anak-anak.
Kemudian yang keenam adalah ukuran huruf yang disesuaikan dengan panjang dan lebar papan kayu agar terlihat estetik atau indah. 7. Berikan pengait pada papan kayu dengan ukuran yang simetris antara bagian kanan dan kiri papan, sehingga ketika dipasang seimbang antara papan kanan dan papan yang kiri ya. Kemudian yang 8, langkah ke-8, papan slogan siap digunakan dan ditempel di tempat yang sesuai. Nah, berikut ini adalah contoh dari papan yang sudah jadi. Ini adalah contoh papan yang ada di lingkungan rumah bubur anak-anak. Ini merupakan hasil karya warga untuk yang memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di lingkungan tempat Bu Guru tinggal. Contoh yang lain seperti ini. Kalian dapat juga mengkreasikannya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, tugas pada pembelajaran kali ini adalah secara berkelompok buatlah contoh slogan dari papan kayu bekas sesuai dengan kreativitas kalian, sesuai dengan alat, bahan, dan langkah-langkah yang sudah Rizka jelaskan ya anak-anak. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, Rizka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.